apa yang menyebar di media, tapi sebagai dokumen yang kira-kira bisa dikembangkan jadi dokumen hukum, ya kita laporkan kan gitu. Nah, jadi aspek pidana ini sebenarnya sudah siapkan frame-nya gitu. Jadi kalaupun nanti dia mau mengadukan siapapun gitu kan, ujung-ujungnya gitu kan, mau disebut fitnah, pencemaran nama baik, ataupun apapun delik yang dimasukkannya, tetap akan berujung kepada ijazah aslinya. Kami itu menanti kalau memang ada upaya hukum ya, karena ujungnya kan dia harus sebagai orang yang mempunyai legal standing, dia kan harus menunjukkan yang asli itu. Jadi menurut kami, kalau akhirnya dia menempuh jalur hukum, maka itu sebenarnya adalah keadilan yang tertunda, Bang, yang harusnya terjadi pada 3 pengadilan yang sebelumnya. Sehingga ini sudah betul-betul dalam kondisi yang mendekati gitu. Mendekati kalau ini kan final itu mendekati siapa juara dalam ujung kompetisi ini gitu. Jadi menurut saya besok sebentar lagi akan terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cada. Soalnya kalau Bunda Kurnia katanya tidak mau salaman, terutama kepada Joko Widodo. Kemarin cuma begini ya. Jadi kawan-kawan semua, ini saya 2 dari 3 orang yang kemarin kebetulan diterima di kediaman Pak Jokowi. Kita sudah interview sebenarnya by phone, cuman yang paling bagus adalah kalau mau interview itu lihat gesturnya, lihat air mukanya, ya. Jangan-jangan 2 orang ini air mukanya lagi berbahagia karena bertemu dengan mantan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana banyak orang yang datang dan menjadikan Solo itu sebagai tempat wisata. Jalan apa itu namanya? Jalan Kutai Utara. Jalan Kutai Utara. Oke. Sehat Kang ya? Alhamdulillah, Bang. Sehat. Alhamdulillah, Bang. Jadi saya berbagi mikrofon dan Bunda Kurnia nantinya. Tetapi yang paling penting adalah informasi yang ingin disampaikan. Nah, saya ingin, kalau kemarin melalui live by phone Kang Rizal sudah menceritakan hal-hal yang perlu diceritakan, tapi barangkali dengan langsung seperti ini ya, ada gambar dan lain sebagainya, barangkali ada beberapa hal yang Kang Rizal mau sampaikan, dan itu merupakan hasil perenungan setelah ada jarak berapa jam dari pertemuan dengan Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Silakan Kang Rizal. Ya, jadi terima kasih Bang Repli. Yang pertama, maksud kehadiran yang itu juga terkomunikasikan dengan Pak Jokowi ya. Yaitu pertama ya silaturahmi lebih halal, itu normatif lah, ini bulan Syawal. Yang kedua, menindaklanjuti pertemuan di UGM. Bahwa di UGM itu memang kita ingin mendapatkan informasi. Kang Rizal, boleh nggak saya potong? Jadi gini, Kang Rizal tidak perlu lagi menceritakan maksud dan lain sebagainya, tapi Kang Rizal menceritakan saja kronologis. Datang jam berapa, masuk jam berapa, lihat Hercules atau tidak, lalu apa omongan Pak Jokowi, apa omongan Kang Rizal. Nah, barangkali detail itu yang ingin diketahui oleh sobat era sekalian. Tapi kalau yang penjelasan dari UGM dan lain sebagainya semua sudah tahu kan? Silakan Kang Rizal. Kita datang sekitar jam 10 gitu kan, kemudian turun semua karena sudah ada koordinasi dengan pihak Polres setempat, berarti kita menuju kepada apa yang dia akan nanti arrange lah, dia bantu gitu, untuk bisa sampai kepada bertemunya dengan Pak Jokowi. Walaupun awalnya belum ada keputusan bisa tidak diterima gitu, tapi akhirnya ada berita bisa gitu, asal tepat waktu. Oke, kita berangkat semua, kemudian ditemui dari pihak Pak Jokowinya datang gitu kan, kemudian siapa saja akan masuk, dan pihak dari kepolisian sudah minta 3 orang saja. Padahal awalnya kita minta 5 gitu kan dari delegasi,
5 dari wartawan. Oke. Gitu. Akhirnya tinggal 3 kita usahakan juga tetap 3 gitu ya, yang masuk jadi 5 tapi tetap ketika bisa bertemunya 3 juga tanpa wartawan dan tanpa ada alat komunikasi gitu. Lalu bertemulah. Alat komunikasi masuk locker gitu ya? Disatukan, kemudian Ya. disimpan di tasnya Pak Gubernurnya, tapi tasnya disimpan gitu, dititipkan gitu, itu saja. Gitu. Oke, silakan terus. Ya setelah itu barulah kita jumpa, gitu kan. Waktu kita mau masuk, itu rombongan yang sedang bersalam-salaman ada di pinggir, sedang antri. Sampai ke situ, Jokowinya juga sedang foto-foto bersama, ya foto bersama dengan salam-salaman. Begitu kita masuk dari jalur bebas, hambatan, begitu lalu Jokowinya gitu kan masuk saja. Ada apa kayak jeling gitu ya. Jadi Pak Jokowi sendiri yang langsung mengatakan masuk ke dalam. Iya masuk saja ke dalam. Gitu, kode kan. Jadi, kepada Pas Pampres ya. Karena di belakang yang rombongan-rombongan itu yang bersalam-salaman itu masuk saja. Ya sudah kita duluan masuk kan diatur gitu kan, duduk kita bertiga. Lalu Pas Pampresnya berdiri sendiri, ajudan sudah ada di situ gitu kan, kemudian Pak Jokowi datang. Oke. Lalu kita kemudian mulai basa-basi dulu lah, basa-basi sehat, tidak sehat segala macam lah. Setelah itu baru menyampaikan maksud. Itu the point saja maksudnya, yaitu tadi gitu kan, soal silaturahmi dan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang memiliki penasaran tinggi soal ijazah Pak Jokowi gitu. Dan waktu awal-awal katanya cukup ramah. Ya. Begitu ngomong soal ijazah muka berubah. Ya. Waktu masih mengenalkan 2 hal itu ya masih biasa. Kemudian ketika selanjutnya begitu kita masuk yang poin kedua yang lebih didalami soal ijazah itu gitu kan, ya mulai agak kecut, agak serius gitu kan. Ya dengan ketika pas waktunya dia menjawab, jawabannya sudah agak sinis, ngeles dan sebagainya gitu. Oke. Gitu. Kang, saya ingin detail. Saya ingin detail apa yang Kang Rizal omongkan, tapi dengan bukan indirect, tapi direct quotation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau apapun. Maaf Pak Jokowi, kami gini-gini. Sebisa mungkin Kang Rizal. Tentu tidak 100% perfect. Tapi kan orang pengen tahu apa sih yang disampaikan Rizal Fadila itu persisnya dengan direct quotation. Kalau yang seingat yang pada waktu itu pertama ya karena diperintahkan saya duluan karena sebagai pimpinan kan. Bukan direct quotation. Direct quotation maksudnya. Ya, jadi artinya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi gitu kan, kami dari TPUA gitu kan, rombongan TPUA menindaklanjuti surat yang kami pernah sampaikan itu kan, ya akhirnya kami bersilaturahmi di sini dengan tiga hal itulah. Yang pertama soal ini halal bihalal silaturahmi, yang kedua kami baru selesai dari UGM gitu ya, saya sampaikan itu gitu maksudnya dari UGM meminta dokumen-dokumen yang berhubungan kelulusan Pak Jokowi gitu kan, dan dari UGM dinyatakan bahwa soal yang menyangkut ujungnya adalah ijazah itu tidak dimiliki dan itu hanya ada di pemegangnya dari Pak Jokowi, sehingga kami sini gitu kan. Itu kemudian yang itu cukup setelah penyampaian itu ya barulah gitu kan kita membawa misi aspirasi masyarakat soal kepenasaran ijazah yang dimiliki Pak Jokowi gitu kan, terutama dari UGM. Jadi kami sebenarnya mohon kalau untuk bisa Pak Jokowi menunjukkan gitu kan, sehingga nanti bisa kita informasikan lagi gitu kan tentang apa yang sudah ditunjukkan itu. Nah itu yang saya kira nggak jauh, saya masih sekitar itu saja gitu ya. Nanti dilanjutkan Ibu. Waalaikumsalam. Nggak pakai waalaikumsalam. Jadi cukup selesai. Saya kira itu saja Pak Jokowi yang dimaksud kehadiran kita. Yang selanjutnya malah Pak itu sendiri, Jokowi sendiri kan. Ya, jadi kita tuh seperti sedang di sidang gitu ya. Setelah itu Pak Jokowi ngomong apa? Ya gitu, wajahnya silakan kita kasih itu. Lanjut gitu ya. Oke. Nah sekarang nih Bunda Kurnia ya. Iya.
Bunda Kurnias juga ngomong sama. Oh langsung iya, aja, seperti iya, direct quotation. iya sama. Jadi begini Bang, sebelum saya direct quotation tadi ya, memang suasana tuh diusahakan ramah, nampaknya begitu ya. Saya bukannya sedang memberi penilaian, tetapi ini yang saya rasakan ada semacam ketegangan ya Bang ya sebenarnya. Jadi tapi dia juga tahu bahwa dia harus ramah dengan tamunya ini begitu. Nah jadi saya mulai dengan Bapak, terima kasih bahwa kami alhamdulillah sudah sampai di sini. Sebenarnya yang ada pada posisi Jangan digoyang-goyang. oh ya yang ada Goyang-goyangnya tangan ini. Yang ininya jangan. iya yang ada pada posisi saya ini seharusnya adalah Presiden TPUA. Jadi saya nggak menyebutnya Ketua TPUA ya, tapi Presiden TPUA yaitu Profesor Dr. Egy Sujana Mastal SH.MSI. Akan tetapi mohon maaf Pak, mungkin seperti yang Bapak ketahui ya, saya sok tahu aja lah ya Bang ya. Saya bilang bahwa karena mungkin ya resiko profesi bahwa beliau pada hari ini tidak bisa hadir di sini mengawal dan menemani kami karena ya mungkin sudah seperti diketahui ya Pak, saya bilang begitu bahwa beliau dalam kondisi ditahan lah kurang lebih begitu, dan itu memang agak berubah ya, tapi dia tidak ingin tahu lebih lanjut begitu Bang. Agak berubah bukan? Agak berubah tapi tidak mau tahu lebih lanjut gitu. Saya pikir juga nggak mungkin juga nggak tahu kan begitu ya, atau tidak tahu ya terserah lah. Koordinasi. Nah begitu. Nah jadi saya bilang juga saya ingin menyampaikan Pak, saya mengerti dan paham bahwa atau saya langsung waktu itu saya agak lupa waktu saya mengatakan ketika Bapak mengatakan bahwa ada merespon dulu dianya nanti. Oh iya dia agak merespon setelah gitu. selesai ini dia respon. Iya. Gitu kan bantah-bantahan sempat itu Bang. Jadi pokoknya saya ingin mengatakan bahwa posisi saya di TPUA, saya advokat TPUA, dasarnya kami ini tentu saja ketuhanan yang Maha Esa begitu kan. Jadi ya memang ada semacam apa ya Bang, keinginan untuk memperkenalkan mengapa aktivitas kami selama ini penuh dengan pembelaan kepada umat dan ulama, kira-kira begitu Bang. Ya, nah tapi itu belum masuk ke pokok ya, karena itu nanti ada dia yang memulai. Dia dulu silakan siapa apa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Nah, baru panas di situ. Nah itu panas di situ. Nah terus saya selesai tanya ke Bang DHL. Bang DHL tidak mau. Jadi maksudnya sudah cukuplah dua orang ini cukup teratur gitu. Damai hari Lubis, rest in peace. Bukan, tapi dia menerima dengan bahagia. Bercandanya ibu. Nah begitu Bang. Jadi Bang Damai tidak ambil bagian untuk berbicara. Dia hanya memberikan kesempatan kepada kami berdua begitu. Nah barulah dimulai ya Bang ya. Ya bagi saya yang penting itu adalah siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan begitu. Ya jadi karena ini sudah masuk ke dalam ranah publik, ya saya sedang mempertimbangkan untuk mengambil jalur hukum begitu ya Bang, kurang lebih seperti itu. Nah itu nanti Bang Rizal lagi tuh, saya ingat Bang Rizal. Oke, tapi sebelum menyampaikan tadi tambahannya. Apa itu tambahannya? Enggak, karena memang itu baru perkenalan dulu TPUA itu apa gitu, dan Bang Egy tidak bisa mengawal karena kondisi dia ditahan gitu. Oke, nah setelah itu Bang Rizal ngomong. Iya, Bang itu Rizal dulu. ngomong. Saya ngomong atau Pak diserahkan lagi. Begitulah kira-kira gambaran seperti itu, tapi dia ada menyebutkan jadi gimana itu artinya kita serahkan dulu ke dia kan gitu. Jadi memang tuh sangat tertib begini ya Bang, karena dia tampak sangat irit bicara sebenarnya ya. Dan suasana tuh ada ketegangan tapi keramahan yang dipaksakan kan begitu lah ya Bang ya. Karena dia tahu kan ini luar biasa kan galaknya bagaimana gitu. Saya mungkin sedikit banyak kan Bang di orasi atau di mana kan memang ada menunjukkan tanda langsung beliau gitu. Jadi seperti bertemu dengan orang tersebut, cuma karena kondisinya diketahui oleh semua masyarakat nggak bisa marah gitu barangkali gitu Bang. Ya. Lalu dikembalikan kepada dikembalikan ke Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi mulai kan setelah tahu ini ucapan Pak Damai nggak mau gitu kan, nah maka Pak Jokowi nyampaikan bilang apa dia masuk pokok materi itu sudah mulai silaturahmi dulu ya. Enggak itu karena kita itu sekitar setengah jam di situ. Lama juga. Abang kan perlu tahu ya bahwa kami ini kan tidak diperkenankan YouTube masuk ya atau tim-tim kita ya. Tapi di sana supaya sudah ada tim yang memvideokan dengan sangat rapi Bang. Ya kan? Dan tentu saja di setiap sisi ruangan kayak ada tembok gitu ya. Pas Pampres siap di situ. Sangat siap gitu, dan itu dua orang bukan yang memvideokan? Ada di dua orang kan? Hercules nggak masuk ya? Nggak ada. Mungkin Sylvester ada di luar Bang. Anak Zeus. Iya. Lalu kemudian terus? Iya. Langsung ke bahan langsung lah itu. Langsung dia menyampaikan gitu kan soal kalau misalnya terima kasih dulu silaturahmi gitu kan, jelaslah ada dulu pengantar itu. Kedua baru dia bicara soal ijazah gitu kan, karena itu maka mulailah di situ dia sampaikan bahwa
saya berprinsip dalil itu tadi gitu kan, siapa mendalilkan dia harus Yang membuktikan gitu kan, maka saya mah tidak akan menunjukkan gitu kan, satu itu. Kemudian langsung kita balas itu. Jadi, antara Bang Rizal dan sama saya itu seperti nggak tahan-tahan pengen jawab yang itu. Akhirnya kita jawab gitu kan, bahwa kalau memang itu menyangkut perdata gitu, termasuk kita sebut begitu kan, itu pembuktian itu dua pihak gitu, baik yang mendalilkan adalah penggugat maupun yang mendalilkan tergugat, gitu kan. Itu pembuktiannya seimbang, semuanya membuktikan gitu. Bantah dulu itu tadinya itu. Nah terus dia mempertegas lagi, saya tidak akan menunjukkan selain perintah dari pengadilan, hakim yang memerintahkan. Nah, kita jawab lagi bahwa TPWA ini sudah berkali-kali gitu kan masuk ke ruang pengadilan untuk bisa mendapatkan informasi mengenai ijazah asli Pak Jokowi kan gitu. Mulai itu dari pertama soal Gus Nur dan Bambang Tri kita sebut itu kan sampai dicabut dulu yang pertama ya. Yang kedua kami mendampingi TPUA mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri gitu kan ya, sampai kepada keputusan inkrah bahwa soal ijazah palsu itu gitu kan, tuduhan itu tidak terbukti gitu kan. Terus yang ketiganya ya baru kami mengajukan ketiga, tapi putusan pengadilan itu tidak berwenang. Jadi bagaimana kita bisa saling membuktikan gitu kan di pokok perkara, kita bilangnya pokok perkara. Kalau belum apa-apa pengadilan sudah tidak berwenang. Agak keras kita di situ gitu kan pada waktu itu ya. Tambah sama Bu Kurnia nanti gitu. Iya betul. Nah jadi Bang, kalau Bang Rizal kan sangat normatif ya, sangat. Ini saya selalu bermasalah dengan ini nampaknya. Jadi kalau Bang Rizal itu, Bang Rizal ini sangat normatif ya, dan dengan keramat tamahan Sundanya itu, tapi masuk semua itu, ya kan? Nah kalau Kurnia ini agak ini sedikit ya. Saya bilang begini, Bapak, kalau Bapak mengatakan bahwa yang mendalilkan adalah yang membuktikan, saya yakin itu adalah bahasa hukum. Mungkin ini kan drive dari pengacara Bapak, gitu kan saya bilang Bang Rizal ya. Betul. Tapi Pak, masalahnya itu seakan-akan kita itu hanya bisa mendalilkan tapi nggak bisa membuktikan. Padahal kan kita sama-sama tahu Pak, ini sudah 3 jilid Pak ya. Yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat begitu, ya perkara 592 sambil melihat ke arah DHL, betul kan Bang? Ya kata Bang DHL. Jadi tugasnya Bang DHL hanya mengiyakan atau menidakkan begitu kan. Nah, jadi di sana kita itu sudah mau masuk Pak untuk istilah kata tuh menggugat, lalu tentu mengikuti proses-prosesnya dan pasti akan membuktikan. Tetapi akhirnya Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap, bilang itu kan. Nah, otomatis kan tugas atau beban pembuktian bukan pada kami lagi, tapi berubah menjadi peristiwa pidana, begitu kan. Nah, di sini Pak, ya diceritakan lah Bang. Cuma yang saya bingung itu, apakah kuasa hukum itu menjelaskan ini semua? Sehingga timbul perkiraan kalau tidak menjelaskan, apakah sengaja tidak menjelaskan atau kuasa hukum juga tidak mengerti? Kan nggak mungkin ya Bang ya. Harusnya kan mengikuti tiga-tiga itu Bang. Mengapa begini, lalu naik menjadi pidana mengapa, lalu turun lagi menjadi perdata tuh kenapa? Jadi dia tidak mendapatkan gambaran yang utuh Bang. Nah itu Bang, masih nggak? Dia bilang begini, saya sederhana loh Bu, ya harusnya kalian ke saya gitu ya. Sebelum kemana-mana ke saya dulu dari awal. Dulu. Gitu, jadi jangan udah, tapi ya kalau sudah ramai seperti ini ya saya akan menempuh jalur hukum gitu kan ya. Jadi wajah kita juga ya tetap berusaha untuk tenang. Nah sambil sesekali menimpali ya Bang. Ya kalau seandainya menempuh jalur hukum itu tidak apa-apa. Tapi ini bolak-balik nih ngomong, permasalahannya ketika akan minta pembuktian itu tidak pernah bisa dikasih kesempatan. Nah untuk di pengadilan kita kasih tahu ya, untuk pengadilan Jakarta Pusat untuk yang ketiga itu PMH nomor 610 itu NO, non van clever part, yang artinya tidak diterima, bukan ditolak. Dan itu omongan dari, mohon maaf ya, kuasa hukum dalam hal ini Yakub Hasibuan yang mungkin putra dari Pak Oto Hasibuan, itu kekeliruan. Kalau mereka mengatakan sudah 3 kali dan kami memenangkan, kita ini orang hukum belajarlah runut gitu kan. Di peristiwa keputusannya apa, amar keputusannya apa, peristiwanya seperti apa, iya kan Bang? Nah begitu. Nah ini tapi ada yang menarik nih Bang Refri, kalau boleh ya Bang ya. Saya bilang gini, ya nggak apa-apa Pak, kalau memang akan mengajukan secara hukum, toh kita ini kan equal, sama di muka hukum. Nah itu saya langsung diinin tuh Bang Refri. Pokoknya yang sifat-sifatnya akan nampak ke normatif, dia nggak mau digurui gitu ya. Ya saya paham lah Bang, kan orang kan pernah memimpin Indonesia Bang, siapalah kita ya kan. Jadi saya merasa setiap akan normatif pasti akan diberhenti. Saya berhenti, tahu diri lah saya Bang gitu. Nah gitulah kira-kira. Tambah lagi Bang. Dia selalu terakhirnya dia selalu mengembalikan ke pengadilan. Iya, pengadilan.
di situlah titik tidak temunya gitu kan. Ya udah kalau begitu ya seolah-olah dia putuskan gitu kan. Dan saya tidak akan menunjukkan ijazah itu selain perintah pengadilan gitu kan. Dan tambahan lagi baik Bang Rizal maupun saya beberapa kali dia menyampaikan akan menempuh jalur hukum. Kalau saya pribadi ya Bang, kalau Bang tanya saya yang perempuan ya lebih sensitif, itu intimidasi menurut saya. Iya. Dan intimidasi itu sudah disampaikan oleh pengacara. Iya, betul. Iya, jadi bahasa ada pengacara. Intimidasi yang bersifat psikis hukum, ada yang fisik. Iya. Ya, fisik dengan menghadirkan kelompok-kelompok itu. Tapi ada menarik, Bunda Kurnia. Iya. Tadi mengatakan kemarin waktu live by phone katanya Pak Jokowi ketika dikatakan kami sudah waktu, tapi Bambang Trinya ditangkap, ditahan. Ya habis dia memfitnah saya sih. Ada pernyataan Pak Jokowi begitu ya? Enggak sih. Enggak, pokoknya intinya begini, dia itu tidak langsung, dia seperti menghindari tentang Bambang Tri dan itu, Bang. Jadi justru yang kesannya memfitnah tuh kita ini gitu kan, maksudnya tapi kalian sudah memfitnah, dia tunjuk kalian sudah memfitnah. Saya sudah difitnah. Bukan Bambang Tri tapi kelompok gitu. Jadi kalian sudah memfitnah saya ya, jadi ya saya masuk ke jalur hukum saja ya. Tapi dengan ketawa khasnya itu gitu. Begitu Bang, ngeri nggak tuh? Oke, apa yang bisa nanti closing statementnya ya? Apa yang bisa ditambahkan Bunda Kurnia dan nanti ditambahkan Kang Rizal? Bunda Kurnia. Iya. Bang Rizal dulu dah. Kan Bang Rizal lebih tua dari saya lebih muda. Perintahnya. Oh, bagaimana Bang? Apa yang mau ditambahkan sebagai closing statement ini? Nanti kita bacakan dulu ininya. Jadi kalau closing statement itu kan berarti closing penutupan begitu ya. Ini ada satu lagi Bang. Begini ya. Jadi kan kondisi itu tegang. Semua sudah menyampaikan ya Bang ya. Abang sudah, saya sudah, Pak Jokowi sudah, Abang sudah lagi, saya sudah ya. 2 kali lah gitu ya. Jangan makin jauh. Oh iya makin jauh ya ampun. Jadi saya agak cerewet juga. Iya. Nah, memang saya ada masalah dengan ini. Nah jadi Bang, saya pikir begini ya Bang, suka nggak suka itu tuh seperti, percaya nggak sih bahwa itu seperti kita sedang memainkan psikologis kita ya, bahwa kita ingin memenangkan pembicaraan itu gitu kan. Jadi saya lihat karena beliau ini kan santun Bang DHL yang biasanya garak juga berusaha santun ya, wajar yang kita hadapi ini seorang mantan presiden yang sangat berkuasa begitu kan. Jadi saya bilang gini, baik Bapak, nampaknya pembicaraan sudah selesai, saya kira kita perlu mengambil kesimpulan, tahu banget saya. Kita perlu mengambil kesimpulan, berarti kami mengambil kesimpulan Bapak tidak akan memperlihatkan ijazah Bapak tersebut ya, yang dikira orang itu adalah palsu itu. Jadi walaupun kami datang ke sini sebenarnya karena atas rekomendasi daripada UGM yang menyatakan mereka tidak memegang ijazahnya. Jadi kami datang ke sini karena Bapak lah yang memegang ijazah tersebut begitu. Nah, jadi dengan demikian Bapak tidak akan menunjukkan, dan Bapak tadi mengatakan akan menempuh jalur hukum ya, itu silakan saja baik perdata maupun pidana, dan demikian pula kami tetap dengan upaya-upaya kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi terima kasih Bapak atas penerimaannya hari ini. Begitu Bang. Oke. Kang Rizal tambahin? Ya saya kira memang. Jangan diambil. Sorry. Jadi intinya adalah bahwa dengan kalimat yang terus-menerus dia menyatakan tidak akan menunjukkan dan hanya perintah pengadilan, ya saya kira sudah selesai. Selesai. Jadi misi kitanya sudah tersampaikan. Kita ingin melihat bahwa dia punya ijazah dan dia ditunjukkan kepada kita, dan kalau itu ada ya tentu ada tindak lanjut kan gitu tentang saya sebut masalahnya. Kalau masalah sederhana kan itu gitu. Iya, dia sebenarnya sederhana gitu kan. Dan S1 itu ada, gitu, dan itu ada. Dan itu ada, pede sekali dia mengatakan itu ada. Kan, gitu. Tapi saya tidak akan tunjukkan selain kepada pengadilan gitu. Yang nantinya kan enggak juga kan, enggak terbukti ya ternyata. Tapi yang menariknya ada Bang, ketika dia mengatakan S1 saja kok dipermasalahkan. Nah, ini saya bingung juga ini. S1 saja dipermasalahkan, uang SD aja dipermasalahkan kan? Karena untuk bisa mendapatkan SMA harus SD dulu kan? Apalagi untuk menjadi presiden kan bukan ijazah UGM Bang, tapi ijazah SMA Bang. Jadi ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Kan tipenya begitu, mengecilkan sesuatu. Ya itu yang kita lihat. Ya, tipenya. Jadi S1 dimasalahkan. Ini kan bukan S2, bukan S3. Gitu ya, justru S1 ini yang kita tanyakan. Ya itu betul. Ada juga akhirnya beliau sendiri tidak konsisten kan.
Tidak konsisten. Mau tunjukkan ke Tidak pengadilan, konsisten. tetapi kemudian setelah itu dia panggil Iya. beberapa wartawan, Itu. 20 menit dia tunjukkan tapi tidak boleh foto. Itu jadi sebetulnya baru tahu itu setelah kita baca di media bahwa Iya, dia betul. menunjukkan kepada wartawan. Ini orang gimana ini baru Iya. saja bicara di depan Iya. kita tidak akan menunjukkan selain perintah pengadilan. Tiba-tiba dia tunjukkan ke wartawan kan gitu. Dan Jadi kalau saya baca, keputusan untuk menunjukkan itu bukan setelah disambangin Kang Rizal dan Bunda, iya. tetapi malam sebelumnya katanya. Nah, Ya, ketika begitulah. sebelumnya dia berbohongnya sangat terang-terangan. Itu tuh malah nggak konsisten Ya itu. kan, dia sudah menunjukkan, tapi dia berkata di depan kita Tidak hanya akan menunjukkan Ya, di depan itu, pengadilan atau perintah Ya. pengadilan. Padahal Dia sebelumnya sebelumnya. sudah. Kalau Itu kalau nggak konsisten sebelumnya, banget, itu nggak Tadinya nyambung. awalnya kita melihat Ya. setelah kita keluar Iya, nih, kita sudah di kan. mobil, dia Setelah di "Ah, mobil, apa lah, ini?" gitu oh kan. ini dia menunjukkan ke wartawan. Ternyata gitu. menunjukkannya itu sebelum bertemu dengan Kang Rizal. Nah itu yang kita kemudian terus kejar, apakah benar sebelum atau enggak, setelah Bang, ini? itu setelah. Setelah, Ya. Enggak, itu Memang pasti setelah ya, itu setelah. dibisikin ya, Mm-mm. Pak, Bapak nggak boleh begitu. Iya. Paling tidak sama beberapa wartawan, Iya. nah, tunjukkan. Kalau kita menduga dari awal setelahnya, Iya, tapi iya. beberapa informasi sebelumnya, jadi Oke, agak nanti kita simpang siur itu, Pak. klarifikasi lagi karena itu ada waktu sih sebenarnya. Iya, iya. Ya, ya, Itu ada sebelum waktu. dan- sebelum dan sesudah itu. Ya, ya. Apa yang mau disampaikan lagi Kang Rizal? Ya, kalau memang itu tadi sebelumnya, Iya. gitu kan, berarti itu kebohongan yang sangat nyata, Iya. gitu kan. Kalau Terus dia- sesudahnya tidak konsisten. Kalau sesudahnya tidak konsisten, jadi memang ini akhirnya karakter Iya. itu, akhirnya karakter itu, Betul. karakter bohong tadi Iya, yang iya, kita iya. sebut itu. Dan dua-duanya nggak benar. Oke, nah sekarang Bunda Kurnia sebagai lawyer atau kuasa hukum dari TPUA, apa yang mau dilakukan ke depan? Karena saya dengar banyak juga pihak mengatakan seperti Pak Mahfud, sebenarnya ada kewajiban untuk menunjukkan ijazah, Iya. tapi kalau enggak ya ke sengketa informasi, Oke. di Iya. Komisi Informasi Iya. Pusat. Ya, Dan jangan lupa juga ada tuntutan dari Pak Taufik, apakah mau Iya. menjadi interventor, Iya, iya, iya. intervensi. ya. Kemudian ada juga pengaduan ke Bareskrim, apakah akan ditindaklanjuti? Iya, Silakan. betul. Jadi Bang, sebelum kami berangkat ke UGM dan Solo ini kan kami terakhir itu upayanya adalah ke Bareskrim ya Bang Rizal ya, Ya. untuk mengadukan kembali hal tersebut. Bahkan kami itu sudah melakukan pelengkapan bukti-bukti begitu. Nah, mau kemana lagi ya? Sudah 3 jilid persidangan, kemudian ke DPR sudah. Padahal waktu itu Ibu Puan Maharani sudah menyetujui bertemu dengan kita. Iya. Tapi yang terjadi bukannya kita bertemu, malah kita berhadapan dengan satpam dan terjengkang lah kita di situ. Itu peristiwanya luar biasa juga tuh Bang. Sayang tidak diliput aja oleh orang luar gitu kan. Lalu ke KPU sudah ya. Nah terakhir kan Bareskrim. Nah mengenai setelah peristiwa bertemunya dengan Pak DPD juga. Iya, DPD DPD sudah. udah. Dan terakhir kita akhirnya setelah bertemu dengan Pak Jokowi, saya kan paham betul ya, Bang Rizal dan Bang Egy itu orang-orang yang rajin ya. Maksudnya itu tidak pernah mendiamkan masalah. Setelah ini apalagi nih. Jadi kalau Abang tanya, saya yakin insya Allah akan ada tindakan-tindakan selanjutnya sebagai upaya daripada terus memelihara semangat menegakkan kebenaran dan keadilan. Teman-teman kita di Surakarta, Bang Taufik, Muhammad Taufik ya, Ya. pakar hukum pidana itu sudah sebagai prinsipal dia pada perkara nomor 99 kalau tidak salah sudah didaftarkan. Nah, kemudian insya Allah mereka akan bersidang tanggal 24. Kami support itu Bang. Nah kemudian kami sendiri ya seperti yang Bang Rizal bilang ini kan Nah, saya potong sedikit. Support itu maksudnya apa? Secara moral atau mau jadi interventor atau gimana? kita belum memutuskan, tapi mereka kan sudah maju ya. Iya. Tapi kami support itu secara moral barangkali ya, Iya. bahwa ini memang harus dilakukan dan memang harus masif gitu Iya. kan. Karena begini, mohon maaf saya harus sampaikan, Pak Jokowi ini kan nampaknya kan sederhana ya, tapi kadang-kadang kalau dibiarkan ini menjadi bahaya laten seperti itu ya. Jadi kalau sudah punya upaya itu lanjutkan begitu kan, karena memang tujuan akhir itu memang benar-benar membuktikan tidak boleh mengambang di masyarakat, sehingga masyarakat ini menjadi sebenarnya apa sih ini masalah, sementara kita sudah menjadi terpisah antara dua kubu ini. Yang satu membela dengan mati-matian tanpa melihat rasionalitasnya lagi, dan kita juga dengan penuh semangat ingin menegakkan kebenaran keadilan gitu. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti sudah tidak lagi mengetahui mana yang benar mana yang salah, main hantam kromo aja, yang penting ada dua kubu yang berbeda begitu, padahal kan tidak begitu gitu. Pakai logika. Iya, nggak pakai logika. Kalau ini pakai logika. Iya. Kalau
kalau ijazahnya palsu, masa bisa jadi Bisa wali jadi, kota, nah gubernur? betul, pasti Sederhana. begitu. Pikiran Ya, sederhana sederhana. Dia lupa ada. Hercules begitu juga. Iya, nah itu lupa sedikit Bang mau sampaikan perjuangan kami luar biasa. Sudah sampaikan belum tadi bahwa menuju ke UGM itu kami mengalami, saya tidak bisa menyebutnya sabotase, tapi sulit untuk mengatakan tidak ya Bang ya. Hampir 4 jam tertahan di kilometer 185 dan itu luar biasa. Akhirnya orang kita turun jalan sekitar 8 meter Bang. Hanya karena mereka yang membantu 8 kilometer dengan mereka mengurai itu Bang, langsung 15 menit beres tuh. Jadi kita bingung, kok bisa kami sampai 4 jam ini? Sedangkan jam 8 kami harus di UGM dan mereka terus mengatakan on time ya Pak ya, harus ini ya. Jadi kita kirimkanlah foto-foto, kita kirimkan videonya bahwa kami benar-benar dalam kondisi begini gitu. Nah jadi itu pun tidak termaafkan, ya tetap lanjut aja ini meeting mereka dengan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Bang Risman Hasiholan Sianipar begitu Bang. Kami terlambat, tapi kami tidak pantang mundur, kami langsung ke Fakultas Kehutanan ya Bang, bertemu dengan Kami dekan. pantang mundur. Ya, pantang mundur? Bukan tidak pantang mundur. Pantang mundur. Pantang mundur ya. Pantang mundur dan itu ya luar biasa ya, dramatis lagi. Jadi Bang saya mau bilang lelah sekali mencari keadilan ini. Kita akhirnya masuk ke ruang akademik yang tentu apa Bang penuh dengan kesopanan, tata krama ya, tapi memaksa kita untuk akhirnya Pak tolong dong Pak panggilkan ini. Jadi kita tuh seperti tamu yang tak diundang padahal surat kita resmi ya Bang ya. Kayak gitu. Alhamdulillah bertemu dengan Wadek atau wakil dekan, kami serahkan serangkaian pertanyaan untuk dijawab. Dan jawaban dari pihak fakultas itu selalu kami nggak masuk ke sana, kayak takut sekali gitu ya Bang ya. Selalu kami tidak masuk di sana Bu, kami nggak masuk di sana dan kami nggak mau masuk di sana. Ada kehutanan tempat masuk rimba belantara. Nah, masuk rimba belantara begitu Bang. Sesat nanti. Iya, jadi itu kami tidak memegang ijazahnya, ya silakan monggo Mbak, Bapak-bapak langsung kepada yang memegangnya katanya begitu. Ya dengan keramahan Solo lah gitu, atau keramahan Yogyakarta gitu. Ya Bang ya. Jadi Kang Rizal, Ya. awalnya ada isu yang mengatakan ijazahnya ada tapi hilang. Ya. Tapi memang pernyataan itu sudah dibantah. Ya. Tapi dibantahnya secara post factum ketika sudah ribut kan. Ya. Iya. Nah, tetapi kader PSI itu sebelumnya Sudah menyebarkan sudah ya. menyebarkan ijazah yang Asli. diduga milik Pak Jokowi. Jokowi. Ya. Dan dugaan kita ijazah itulah pula yang diperlihatkannya ke wartawan. Setuju. Karena ada Setuju. pernyataan bahwa Setuju. kok ada kacamatanya. Ya. Hmm. Setuju. Kok nggak ada lagi pecah kacamatanya. Iya. Jadi anggap saja bahwa ijazah asli versi Jokowi itu Itulah adalah adanya apa yang beredar dan Ya. disebarkan oleh kader PSI. Iya. Yang Apa komentar ya Kang Rizal? sebenarnya dari awal kita sebetulnya dalam kaitan ke UGM itu yang sederhananya ini yang beredar mengenai ijazah, fotokopi ijazah Jokowi. Ya. Apakah benar? Sebenarnya kita tinggal iya dan tidak Iya. saja. Kalau misalnya oh iya itu gitu kata si UGM tuh berarti kesimpulannya palsu. Oke. Gitu karena yang beredar itu sudah dibongkar-bongkar, sudah dianalisis gitu kan, termasuk oleh Pak Rismon gitu kan, oleh Pak Roy Suryo. Itu dua orang ini kelihatan saling isi mengisi kan, yang intinya bahwa kalau memang begitu itu palsu dan itulah yang kita konfirmasi. Ya. Dan tidak dapat di UGM. Tapi begitu palsu, masuk paling tidak versi penemuan Rismon dan Roy iya, Suryo, belum fakta hukum lah. Belum fakta hukum. Belum, Oke. tapi itu kan keyakinan kita bahwa nanti kalaupun iya jawabannya habis lu gitu kata kita Oke. gitu. Jangan sekarang masuk ke Jokowi. Oke. Gitu ke Jokowi. Berarti pinter dong UGM nggak kepancing. Iya. Dia nggak mau Meskipun nggak mau banyak jadi kejanggalan, korban. tetap maju pantang Tetap mundur, korbannya tetap harus Jokowi gitu ada gitu. Artinya sama juga Jokowi mula-mulanya kan gitu tidak mau nih gitu kan menunjukkan pengadilan, nggak taunya dia menunjukkan ke wartawan, dia yang kepancing oleh kita. Oke. Iya. Begitu sehingga dia tunjukkan dan ternyata dugaan yang semula gitu kan ingin menjadi misi kita ya dan tidak itu gitu. Oke, walaupun tidak langsung, Kang Rizal menganggap bahwa itulah yang diperlihatkan Jokowi kepada wartawan. Iya karena Sehingga
kalau seandainya nanti pengadilan minta ijazah aslinya, Itu tidak boleh menghindar. tidak bisa menghindar itu karena nggak ada lagi karena dia sudah mempublikasikan wartawan walaupun tidak boleh difoto. Nah ini tidak boleh difotonya ini kan itu juga persoalan kan untuk menunjukkan bahwa dia tetap ingin tidak tersebar gitu kan tidak teruji gitu kan. Padahal kalau yang disebarkan kader PS itu ya udah tersebar di mana-mana. Sudah tersebar di mana-mana gitu kan bahkan itu sudah cacatnya hampir 100% gitu kan dari sisi bahwa itu editan gitu kan tidak dibandingkan dengan yang asli. Ya sudahlah Roy Suryo pakai metodenya kan itu ada face recognition dan seterusnya. Nah seperti itu gitu kan akhirnya palsu gitu. Sehingga kita sekarang dengan 2 pertemuan tadi di UGM yang dapat skripsi yang itu ternyata sama saja dengan yang telah dibongkar-bongkar oleh Rismon, kemudian masuk ke Jokowi gitu kan Solo itu ternyata itu juga yang kita duga bahwa ijazah itu nggak ada lagi selain yang itu, maka sudahlah kita sekarang tinggal kejar terus gitu. Berarti ini sudah jadi modal besar. Seperti film, ini ada versi paling baru. Ya tadinya begitu kita, tapi enggak juga ternyata kan begitu. Artinya ini menambah keyakinan kita, tinggal proses-prosesnya sampai. Nah proses-proses sampai itu 2. Waktu pertama, waktu bukan podcast ya, penyampaian materi bersama dengan Dr. Rismon, kemudian Dr. Roy dan Tifa saya, gitu kan. Ini dari segi. Enggak, waktu itu enggak ikut, waktu sore. Di UC gitu kan berempat, UCGM. Nah, waktu berempat itu ya kita kemukakan bahwa kelihatannya semua masih misteri nih, itu belum terbuka betul. Ya sudah kita pakai sekarang bagaimana kita berunding TPUA juga dengan para ahli gitu kan untuk masuk ke ruang realisasi undang-undang keterbukaan informasi publik gitu kan itu ya tadi tahu. Kan diperkuat juga kan dengan pendapat Profesor Mahfud ya. Nah, jadi itu satu jalan gitu. Kelihatannya agak setuju tuh gitu kan. Oke, kita itu satu supaya bisa dipaksa UGM juga dipaksa Jokowi. Waktu itu kan Jokowi seolah privat. Tapi ternyata kan dia juga sebagai sekarang sebagai Dewan Pengarah dan Antara pejabat publik. Kan pejabat publik. Jadi informasi jadi kurang publik detil nih kuasa gitu. Hukumnya itu ya, kan? Jadi masih punya bisa dari situ. Yang kedua, kita sudah laporkan dulu ke Bareskrim sebelum dia bicara. Sebenarnya informasi publik juga untuk KPU. Iya itu nah, sudah KPU juga bisa. Sudah semua kami Bang, sudah semua. Informasi publik. Itu juga salah satu opsi gitu kan KPU. Tapi karena kita UGM ya kita kejar dulu UGM kan gitu. Dan kedua karena Jokowi yang sudah satu jalur ya Jokowi juga kan gitu aja gitu kan. Itu komplement nanti KPU gitu kayak kita melihatnya bukan awal. Enggak, menurut saya perlu juga KPU karena kita harus tahu ijazah apa yang disetorkan ke KPU. Sudah Bang, jadi begini ya, saya belum menjelaskan itu kan. Bang Zal ada nggak waktu itu sama Bang Egy? Iya Bang, jadi ini yang aneh nih di Indonesia ini, mengapa semua institusi itu seperti begitu ketakutan kalau sudah yang datang tuh TPUA gitu. Ini saya nggak usah ngomong yang lain ya Bang ya, karena sudah pasti kita ingin melihat dokumen apa yang diberikan ketika mereka mendaftarkan sebagai seorang calon presiden itu Bang. Dan itu jangankan kita mendapatkan, sulit Bang kita mendapatkan itu semua begitu. Bukan melalui karena dibongkar. Sekarang dibongkarnya melalui Komisi ke depannya KPU gitu dikejar Bang Refli. Ya silakan saja apakah bisa nanti Bang Refli bisa bantu juga lah kalau begitu kan. Tapi kalau ada keputusan dari KIP wajib kalau kita mau taat hukum kan. Makanya tadi mungkin penambahan pihak gitu. Tadinya hanya kita berpikir tentang UGM dan Jokowi, itu sekarang tambah masuk KPU juga, begitulah kurang lebihnya. Bisa saja. Semua harus bersinergi Bang, ya kan, untuk saling membantu ini. Kadang-kadang kita bertanya kemana para akademisi, ya kan, orang-orang yang berintelijensia tinggi, ya kan, yang punya posisi-posisi yang bagus itu sudah harusnya bersinergi. Ini kan negara kita ini kalau kita ngomong ini seperti orang yang omongan yang biasa gitu, padahal kondisinya sudah sangat berbahaya begitu kan. Nah, sekarang yang kedua itu kan yang Bareskrim, itu kan kita sudah melaporkan Bareskrim berapa kali dengan bukti tambahan. Apa yang menyebar di media tapi sebagai dokumen yang kira-kira bisa dikembangkan jadi dokumen hukum ya kita laporkan kan gitu. Nah jadi aspek pidana ini sebenarnya sudah siapkan frame-nya gitu. Jadi kalaupun nanti dia mau mengadukan siapapun gitu kan,
ujung-ujungnya gitu kan, mau disebut fitnah, pencemaran nama baik, ataupun apapun delik yang dimasukkannya, tetap akan berujung kepada ijazah aslinya, gitu. Sehingga yang saya tahu, kalau suatu perkara dilaporkan, maka tidak boleh dilaporkan perkara yang sama untuk pencemaran nama baik. Sebenarnya, karena kan bapak-bapak sudah melaporkan duluan ke Barreskrim. Harusnya itu dulu yang diselesaikan. Iya, betul. Bukan kasus pencemaran nama baik. Ya artinya kalaupun nanti ada penyimpangan dan penyiasatan, kita sudah siap karena kita lebih dulu gitu. Jadi sebetulnya nggak takut dengan tantangan hukum. Iya, dan sebenarnya Bang, saya tambahkan, kami itu menanti kalau memang ada upaya hukum ya, karena ujungnya kan dia harus sebagai orang yang mempunyai legal standing, dia kan harus menunjukkan yang asli itu. Jadi menurut kami, kalau akhirnya dia menempuh jalur hukum, maka itu sebenarnya adalah keadilan yang tertunda, Bang, yang harusnya terjadi pada 3 pengadilan yang sebelumnya. Nah, kalau hari ini mereka yang melakukan jalur hukum tersebut begitu ya, berarti mereka yang punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah aslinya, Bang. Iya. Betul, Bang. Iya, betul. Tunjukkanlah. Nah, penegak hukumnya betul. Hakimnya benar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau seandainya Bambang Tri dan kan sudah terbukti walaupun tidak dihukum tanpa dasar perbandingan. Nah, iya betul. Ijazah yang aslinya. Iya, benar. Jadi dia tidak punya kewajiban menunjukkan ijazah aslinya, tapi orangnya dihukum, kan begitu. Cuman ada kondisi yang berbeda nanti kan gitu. Waktu awal itu Bambang Tri Gusnur belum segencar seperti ini. Dia masih presiden. Dan dia masih presiden. Betul. Sekarang lain ini petanya gitu kan, peta sosial dan peta politik. Oke. Bunda, closing statement sekarang, kemudian Bang Kang Rizal. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bangsa, Kalau yaitu mau ke kamera. saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bangsa kita, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Beliau mengatakan kalau kau kurang cakap bisa dihilangkan dengan belajar. Kalau kau kurang cakap bisa dihilangkan dengan pengalaman. Kalau kau kurang pintar bisa diperbaiki dengan belajar. Tapi kalau kau suka bohong, maka ini adalah sulit untuk diperbaiki. Ya, ini bukan kata-kata saja, saya faktanya melihat bahwa negeri ini sudah dipenuhi dengan kebohongan dan kepalsuan. Dan kepalsuan itu nampaknya sudah masuk ke ruang-ruang akademis. Oleh karena itu tugas kita dan tugas para akademisi untuk membersihkan dari kebohongan, kecurangan, korupsi dan kawan-kawannya. Demikian, Bang. Oke, kalau kawan-kawannya. Silakan Kang Rizal. Ya, kalau menurut saya gerudugan kemarin itu 15 dan 16 itu berhasil. Gitu ya. Dari 15 kita sudah dapat dia menyampaikan skripsinya ini yang ternyata sama saja gitu. Satu. Sebagai basis itu sebagai basis itu. Jadi kemudian juga yang 16 ujung-ujung dia telah menunjukkan ke wartawan. Gitu kan, yang diduga bahwa yang disebut aslinya itu apa yang juga beredar terutama oleh kader PSI kan. Dan itu sudah habis-habisan dibongkar dan dianalisis. Sehingga ini sudah betul-betul dalam kondisi yang mendekati gitu, mendekati kalau ini kan final itu mendekati siapa juara dalam ujung kompetisi ini gitu. Jadi menurut saya besok sebentar lagi akan terbukti gitu. Insya Allah akan terbukti gitu kan. Jadi kondisi sekarang itu sakaratul politik, sakaratul siasah gitu dalam kondisi dying. Gitu gambarannya seperti itu kalau menurut saya gitu. Tapi jadi jangan kita menyerah. Gitu, Bang. Dan insya Allah TPUA tidak akan menyerah, TPUA akan melanjutkan perjuangan hukum. Saudara sekalian, itu tadi dengan Kang Rizal Fadila dan Bunda Kurnia Trirayani, 2 dari 3 orang yang diterima oleh mantan Presiden Jokowi di kediamannya untuk tidak diperlihatkan ijazah asli. Tapi ijazah aslinya yang versi Jokowi itu diperlihatkan kepada wartawan. Nah, dari gerudukan ke Jogja dan ke Solo, paling tidak diperoleh 2 hal yang paling penting, yaitu skripsi, yang juga pernah dilihat oleh Rismon Sianipar, dan kemudian ijazah yang sepertinya yang disebarkan oleh kader PSI yang pakai kacamata itu. Maka kalau seandainya nanti ada pengadilan yang fair, yang mau membuktikan keaslian baik ijazah maupun skripsi, maka 2 dokumen itulah yang harusnya dihadirkan dan untuk kemudian diteliti secara digital forensik. Setuju.
Yang paling penting adalah kalau memang asli katakan asli, tapi kalau tidak asli jangan katakan asli. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Waalaikumsalam. cadas. Dia.